Ya, selamat berjumpa kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Salah seorang pecinta dan penghobi durian, walaupun tidak banyak lagi memakan durian karena faktor dan faktor tubuh. Nah, saat ini saya berada di sebuah kebun kopi yang berada di Sirnagali di Kabupaten Tenggamus. Kecamatannya adalah Ulu Bulu. Ini ada sebuah kebun kopi di kebun durian, atau bisa dikatakan kebun durian yang ada kopinya. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang dilakukan oleh yang memiliki kebun ini, bahwa selama ini kita punya mindset bahwa kebun kopi itu tidak baik, ada naungan yang lain, termasuk ada jengkol, apalagi kelapa, coklat, dan itu hampir semua menyatakan bahwa itu tidak baik gitu loh. Dan mungkin iya juga sih, karena kopi itu membutuhkan mineral yang banyak atau nutrisi yang banyak, sementara kalau ada pohon yang banyak akarnya termasuk durian, coklat, dan yang lain-lain, apalagi kelapa. Tetapi di kebun ini nih, di kebun ini nanti akan saya lihatkan bahwa di sekeliling ini memandang, karena memang cuman jaraknya sekitar 8 meteran dari ini, tapi kopinya juga sangat bagus. Dan saya mendapat bisikan bahwa kopinya dalam 1 hektar ini masih dapat sekitar 3 tonan. Artinya itu dalam tatanan yang sangat normal kopi itu. Nah, saya bisa menyatakan bahwa kopi kalau ada duriannya itu normal, karena mendapatkan 3 ton gitu loh. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, bahwa nanam durian di kebun kopi itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena saat ini menganggap bahwa kalau kita nanam durian di kebun kopi, kopinya akan terganggu. Tetapi saat ini dibuktikan oleh yang memiliki kebun ini, dan ini testimoninya ada di konten saya terdahulu, bahwa menanam durian di kebun kopi itu tidak masalah. Dan ini kopinya mungkin di atas 7 tahunan, tapi duriannya baru 3 tahun. Nah, kebun kopi ini itu dengan durian itu berdampingan, dan hasilnya sangat luar biasa. Ini menurut info, dan itu bisa dipertanggungjawabkan karena beliau ini adalah yang memiliki seorang haji yang kapasitasnya di kampung ini tidak diragukan terhadap tanaman durian. Beliau adalah salah satu master durian yang ada di Kabupaten Tenggamus. Kenapa sih katakan master? Karena salah satunya adalah beliau memiliki kemampuan untuk membuahkan durian sesuai dengan keinginannya, tidak berdasarkan musimnya. Kalau kita kan biasanya nunggu durian tuh, mudah-mudahan tahun depan kita berbuah durian. Ini enggak, dia bisa memakai pupuk andalan. Nah, nanti mungkin pupuk andalannya silahkan dilihat di konten saya terdahulu, bagaimana pupuk yang beliau berikan ke durian. Nah, saya ingin membahas bahwa pohon durian tidak mengganggu pohon kopi, itu saja saat ini. Yaitu adalah saat ini kita lihat ini. Nah, ini duriannya sangat gede-gede, dan ini yang ini nih Bapak nih, dengan kepala saya aja ini. Nah, dengan kepala saya ini hampir besar nih. Nah, saya sih bukan termasuk orang yang besar kepala sih, tetapi ini durian ini yang sebesar kepala. Nah, kalau ukuran sebesar kepala ini mungkin sekitar 5 atau 6 kilo ini. Ini 5 atau 6 kilo. Nah, seperti saya katakan tadi, 5-6 kilo. Dan ini rata-rata saya tadi ada 27 biji untuk usia 3 tahun. Bisa dibayangkan. Menurut informasi yang saya dapat, hari ini durian sudah mau ditampung, harganya adalah antara 60 sampai 70 ribu per kilo. Itu artinya bisa jadi miliuner kita kalau seandainya kita bisa punya tanaman yang sangat banyak. Karena makin lama, makin tahun, itu makin bertambah hasilnya. Ini di durian itu tadi. Sementara di kopinya, kita lihat ini pohon kopi sebelah sini. Nah, ini nih,
Ini kopinya nih saudara-saudara tuh. Terus yang ini juga, nah lihat. Ini buahnya sangat normal saudara-saudara. Ini. Artinya pohon durian di kebun kopi itu tidak mengganggu Pak terhadap kopi. Nah ini yang harus segera mindset ini, bahwa durian di kebun kopi itu tidak mengganggu terhadap kopi. Duriannya kita udah lihat, duriannya sangat berbuah, sangat bagus. Ya sesuai lah, usia yang 3 tahun dia dapat sekitar ada 27 biji. Karena menurut informasi dia juga memang direvitalisasi atau dipilih lah. Artinya tidak terlampau banyak dia buahnya, karena supaya batangnya tambah besar. Tapi memang buah hasilnya didapatkan hingga mendapatkanlah sekitar antara 20 sampai 30 biji saja per batang yang dia pelihara untuk usia 3 tahun ini. Nah, ini kembali lagi bahwa kopi ini sangat luar biasa. Artinya tidak. Ini apa sih sebenarnya yang dibikin supaya ini semuanya berjalan dengan baik? Nah, yaitu tadi bahwa dua tanaman dalam satu tempat, tentunya dengan catatan bukan berarti berdempetan seperti itu. Ada jarak yang memang diperlukan, yaitu kalau di sini adalah Pak Haji Rudi ini sekitar 8 meter dari duren ke duren. Kalau kopi biasa 2,5 meter sampai ke 2 biasanya seperti itu yang kebanyakan. Dan itu memang sangat ideal untuk segera dikembangkan. Nah, pada saat ini durian dan kopi juga berhasil didapatkan, dan di tempat lain ada yang tidak berhasil. Ini kenapa yang tidak berhasil tuh? Ternyata kebutuhan yang dia butuhkan untuk dia membuahkan, kita sering lupa. Kita ingin diberi, ingin dikasih, ingin menghasilkan, tapi kita tidak mensubsidi juga apa yang mereka perlukan. Nah, ini catatan untuk bapak-bapak sekalian, bahwa manakala kita ingin mendapatkan sesuatu hasil, katakanlah berusaha, itu harus ada modalnya Pak. Begitu juga ingin kita tenaga orang lain, kita harus membayarnya. Begitu juga kalau kopi kita ingin berbuah, segera pupuk. Kalau durian pengen berbuah, segera pupuk. Karena itulah yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu pupuk. Nah, kesimpulan saya adalah bahwa dengan mengaplikasikan pupuk atau kata lainnya, karena pupuk itu adalah ada pupuk organik, ada anorganik. Artinya ada pupuk yang kita bisa beli di pasaran, ada juga pupuk yang kita bisa bikin, terutama dari tanaman dan ternak. Artinya itu bukan masalah. Yang masalah adalah bagaimana kita bisa memberikannya kebutuhan terhadap tanaman itu, yaitu pupuk. Nah, di sini jelas digarisbawahi bahwa nanam kopi dengan durian itu tidak bermasalah. Salah satu contoh ini, kalau saya hitung-hitung, kalau kopi dapat 3 ton, harga 20, itu masih dapat 60 juta per hektar. Nah, kalau orang hanya kebun kopi aja, itu hanya dapatnya cuma itu. Nah, sekarang kita lihat di durian. Kita lihat lagi. Nah, kita lagi di durian. Kalau ada durian sini, ini rata-rata 20 biji aja. 20 biji rata-rata 5 kilo. 20 kali 5 berarti kan 100 kilo. 100 kilo kali 7 berarti kan 7 juta satu batang. Nah, kali 100 kan 70 juta. Nah, kalau kita hanya nanam kopi saja, kita hanya dapat 60 juta saja. Itu pun dengan perawatan yang sangat intensif. Nah, begitu setelah panen kopi, beberapa bulan kemudian kita bisa panen durian lagi. Yang harganya, yang catatan saya tadi itu, usia 3 tahun, itu kita hitung rata lah 20 biji aja. Artinya sudah 7 juta satu batang. Kali 100, karena 1 hektar kali 10 tanamannya itu adalah 100 batang. Artinya udah 70 juta juga. Artinya kalau hanya nanam kopi saja, bapak-bapak dan saudara-saudara, itu akan ketinggalan dalam penghasilan. Belum lagi durian itu berkesinambungan, bukan untuk 1 kali musim, tapi beberapa kali, bahkan sampai ke anak kita, ke cucu kita, bahkan
Kalaupun kita meninggal, itu menjadi warisan yang berkesinambungan, yang terus. Karena durian saya pernah mendengar ada yang sampai usia 100 tahun. Dan buahnya itu sudah ribuan, Pak. Bayangkan kalau udah di ribuan itu berapa hasilnya. Nah, oleh sebab itu saja yang saya sampaikan kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian tentang durian dan kopi. Bahwa nanam durian dan kopi itu tidak bermasalah selama kebutuhan terhadap tanaman itu dicukupi. Terima kasih kepada Bapak-bapak dan sekalian. Bila mana diperlukan kawan-kawan untuk menyampaikan informasi ini kepada kawan-kawan, silahkan share. Saya dari Kabupaten Tenggamus menghimbau untuk sesegera mungkin menanam durian. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Kalau bukan hari ini, mau kapan lagi? Nanam durian, salam durian.